Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina Winata dari jurusan Agroteknologi kelas 1A. Baiklah, di sini saya ingin mereview atau mempresentasikan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Namun, nama lain dari paragraf ialah karangan mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Tujuan dari paragraf tersebut adalah satu, untuk memudahkan pengertian antara ide pokok yang satu dengan ide pokok yang lainnya. Dua, memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan format agar memungkinkan pemberian perhatian yang lebih lama tertera untuk berkonsentrasi penuh terhadap tema alinnya. Fungsi dari paragraf tersebut terdiri dari tiga, yaitu sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Dua, memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Tiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikir secara sistematis. Unsur-unsur paragraf dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kalimat topik atau kalimat utama. Yang kedua, kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Yang ketiga, kata atau perasa penghubung. Ciri-ciri dari paragraf adalah satu, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Dua, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Tiga, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Macam-macam paragraf. Yang pertama berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan letak kalimat utama, yang ketiga berdasarkan isi. Yang pertama berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya berisi paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut dengan paragraf pendahuluan yang memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca. Terus yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi membahas tentang ide pokok. Tiga, paragraf penghubung. Berfungsi menguraikan masalah. Empat, paragraf penutup yang bertujuan untuk mengakhiri. Berdasarkan tata letak kalimat utama. Yang pertama, ada paragraf deduktif yang ditandai dengan adanya kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, adanya kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu adanya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan isi, yang pertama, paragraf eksposisi, mengenai fakta-fakta yang ada, berisi singkat, jelas, padat. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf yang harus dijelaskan dengan sistematis yang bertujuan supaya pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas. Yang ketiga, paragraf deskripsi. Paragraf ini menggambarkan suatu benda atau peristiwa. Yang keempat, ada paragraf persuasi. Paragraf ini membujuk atau memengaruhi pembaca dengan gagasan yang disampaikan penulis. Terus yang kelima, ada paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi tentang sebuah topik yang memberikan pandangan kepada pembaca. Baiklah, cukup sekian materi yang saya bahas hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.